ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh minggu. Mudah-mudahan semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita subuh pagi ini kita melanjutkan bincang-bincang kita, yaitu kita akan membicarakan bab sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita masuki dulu membicarakan mengenai bab masalah bab ihram. Babu sifatil haji wa dukhuli Makkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bab yang akan menerangkan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuknya ke kota Makkah pada waktu mengerjakan ibadah haji. Hadis ini bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Jabir bin Abdullah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala beserta orang tuanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjah, pergi haji. Pergi haji karena Rasulullah dalam riwayat itu Rasulullah hanya sekali mengerjakan haji, yaitu yang disebut haji wada, haji pamitan Rasulullah pada tahun akan meninggalnya. Karena Rasulullah pergi haji, fa kharajna ma'ahu, maka kami pergi juga keluar untuk menunaikan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir. Artinya pengertian kharajna di sini bukan hanya Jabir yang ikut, tapi rombongan para sahabat. Hatta idza ataina Dzulhulaifah, telah kami menempuh perjalanan sampailah kami dari Madinah kepada Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini adalah batas antara kota Mekah, batas tanah suci Mekah dengan dia dari luar kota Mekah. Dan sampai di situ artinya wajib menggunakan ihram dari situ. Kalau sekarang bukan Dzulhulaifah namanya kalau yang dari Madinah disebut Bir Ali. Ada masjid di sana sekarang namanya Bir Ali. Jadi kalau jemaah haji masuk, kloter pertama itu masuk ke kota Madinah, dia masuk ke kota Madinah tetap pakaian biasa. Setelah keluar dari kota Madinah, setelah menunaikan sholat 40 waktu kurang lebih 8 hari di sana. Kemudian keluar dari Madinah sampai di Dzulhulaifah ini sunnahnya mandi dulu. Itu disebut mandi ihram. Setelah mandi, sebelum pakaian ihram boleh menggunakan wangi-wangian baik di pakaian atau badan kita. Kemudian setelah itu baru menggunakan ihram. Di situ baru niat nawaitu ahramtu lil haji, berniat sambil makanya saya akan berihram haji atau ihram umroh. Jadi kalau yang dari Madinah ihramnya di Masjid Bir Ali kalau sekarang. Yang kalau di sini disebut Dzulhulaifah. Kalau dari Indonesia kloter kedua, gelombang kedua itu ihramnya dari kota Jeddah, dari bandara Jeddah. Itu jauhnya kurang lebih 200 kilo lebih dari Jeddah ke Mekah. Kemudian setelah sampai di Dzulhulaifah, orang persiapan ihram mau berangkat haji, karena dulu itu Rasulullah hanya pakai unta dalam riwayat ini. Fa waladat Asma bintu Umais, kemudian Asma bin Umais melahirkan.
melalui riwayat ini artinya orang hamil sebenarnya tidak dilarang dalam agama ya. Contohnya Asma bin Ummais ini melahirkan dalam perjalanan menuju kota Mekah ya. Apakah di-10 kurang oleh Rasulullah? Tidak ya. Di sini disebutkan faqala, maka Nabi berkata kepada Asma bin Ummais ini, irtasili, mandilah kamu ya. Artinya mandi wiladah, mandi melahirkan. Wastamfiri, dan pakailah cawat ya. Cawat artinya kalau sekarang istilahnya pembalut ya. Untuk menahan darah nifas. Bisaubin, kemudian dari pakaian ya. Berpakaian sebagaimana layaknya wanita. Kemudian setelah menggunakan cawat, pakaian wa ahrimi, dan menggunakanlah engkau pakaian ihram ya. Sunnahnya pakai ihram itu putih-putih ya. Nah, di sini meninggalkan. Cuman pemerintah sekarang tidak membolehkan Pak ya. Karena kalau dulu di zaman sahabat, pada zaman Rasulullah tidak larangan orang mengerjakan haji dalam posisi hamil ya. Karena apa? Orang pada saat itu tidak padat. Kalau sekarang luar biasa padatnya ya. Bayangkan kalau orang sampai 3 juta orang kumpul di Masjidil Haram. Itu pasti kumpul Pak ya. Kumpulnya di Masjidil Haram itu ketika yang dari Madinah masuk ke Mekah, yang dari luar semua masuk ke Mekah pada saat itu mulai tanggal 8 Zulhijjah itu, mulai tanggal 7 itu orang sudah masuk kota Mekah. Itu jutaan orang. Diperkirakan kalau sekarang itu Pak 3 juta lebih orang ya. Itu makanya bukan, walaupun dari agama diperbolehkan, tapi menjaga kesehatan orang yang hamil itu tidak boleh. Mungkin kalau sekarang di atas 4 bulan sudah tidak diperbolehkan, saking padatnya jamaah haji ya. Bukan agama yang melarang, tapi untuk menjaga kesehatan yang bersangkutan ya. Sekalipun dalam agama tidak larang. Nah, setelah Rasulullah menyuruh Asma bin Ummais ini menggunakan cawat, menggunakan pakaian kemudian ihram, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Dzulhulaifah ini yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Bir Ali ya. Jadi salat di situ namanya salat ihram ya. Nah, jadi kalau kita setelah berpakaian itu namanya sholat untuk ihram ya. Nah, maka resmilah setelah berniat mengerjakan sholat baru siap-siap berangkat ke menuju kota Mekah. Baik yang dari manapun setelah sampai di mikot namanya ya. Dzulhulaifah, di tempat mikot orang Madinah ya. Setelah persiapan lengkap, summa ragibal qaswa ya. Kemudian Rasulullah mengendarai qaswa. Qaswa ini nama onta Rasulullah ya. Onta Rasulullah itu namanya qaswa. Yulaqabu bil qaswa, onta Rasulullah itu, kendaraan Rasulullah itu ontanya diberi nama qaswa. Qaswa ya. Hatta idza stawat bihi 'alal baida, sampailah perjalanan kami ya dari keluar dari Bir Ali atau Dzulhulaifah tadi sampai kepada suatu daerah yang bernama Baida. Baida ini adalah daerah gurun pasir, ada suatu tempat namanya Baida. Sampai sekarang itu ada namanya kampung Baida. Apa yang dilakukan setelah sampai ke Baida? Ahalla, maka Rasulullah bertalbiyah ya. Bertalbiyah bitauhid, dengan menggunakan kalimat dan mengucapkan kalimat tauhid ya. Jadi Rasulullah tidak bertalbiyah ya, tidak bertalbiyah dari berangkatnya dari Madinah ya. Berangkatnya dari talbiyah setelah lepas berpakaian umroh ya. Jadi jangan salahkan orang yang tidak membolehkan bertalbiyah waktu kita turun dari rumah, karena Rasulullah juga demikian ya. Tapi tidak ada salahnya daripada cerita yang bukan-bukan ya. Cerita bukan-bukan dari rumah, maka dianjurkan oleh ulama menyukai ya. Menyukai menggunakan talbiyah, karena orang yang berangkat
dari rumahnya menuju tanah haram itu sudah disebut tamu Allah, Pak ya. Dhaifullah, tamu Allah. Jadi berangkatnya itu sudah diperbolehkan oleh para ulama mengucapkan talbiyah. Talbiyah itu apa? Artinya memenuhi panggilan Allah, Pak ya. Dengan bahasa doa Rasulullah di sini disebutkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Karena panggilan Allah itu panggilan suci. Mengapa menggunakan ini? Pak ya, menggunakan kalimat labbaik karena orang yang haji itu pada hakikatnya adalah memenuhi panggilan Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj, wa'adzim fin nasi bil haji ya. Dan serulah manusia untuk menunaikan haji. Itu ada wa'adzim fin nasi bil haji, itu ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik ya. Jadi karena itu dianjurkan menggunakan talbiyah. Labbaika ya. Aku penuhi panggilan sucimu ya Allah, la syarikalak. Tidak ada sekutu bagi engkau yang mempunyai pengertian la syarikalak ya. Tidak ada sekutu bagi orang yang akan menunaikan haji, artinya niatnya harus bersih ya. Harus bersih, tidak punya embel-embel apa, bukan kepengin dipanggil Pak Haji atau biar naik apa gelar pribadinya, bukan itu. Pengertian la syarik selain tauhidnya hanya menuju Allah, juga niatnya harus semata-mata karena Allah. Mengapa ini disimpan di sini oleh Rasulullah? Karena tidak jarang apalagi orang-orang yang awam dalam hal tauhid ya. Bisa jadi biar saya dipanggil Pak Haji, apalagi kalau satu-satu daerah yang orang yang sudah datang haji itu diutamakan. Kalau di Sambas itu luar biasa orang yang haji. Bukan itu, orang Pak ya, kalau tidak menyadari kalimat la syarik dalam ini, saya punya cerita Pak ya. Ada orang, ini orang di Sambas ini. Kalau di Sambas itu kalau undangan pengantin itu haji-haji itu dikumpulkan sama-sama Pak Haji. Yang tua lebih di atas walaupun sama haji itu diatur Pak, itu memang didudukkan khusus kayak gitu. Itu kalau di Sambas. Ada suatu ketika Pak ya, ada orang sudah pergi ke Mekah, tapi bukan haji, umroh Pak ya. Umroh. Karena dia hanya umroh, dinilai orang tidak haji, namanya adat yang berlaku di suatu daerah pasti berlaku Pak ya. Kemudian didudukkan di bawah, artinya tidak didudukkan di atas, walaupun dia tua karena hajinya bukan haji besar Pak ya, hanya umroh. Dia marah Pak. Ini pengertian yang dimaksud oleh Rasulullah yang kayak gini. La syarika. Jangan kamu pergi haji atau punya tujuan lain. Hanya semata-mata karena Allah. Didudukkan di mana aja. Ya. Dudukkan di mana aja. Ya. Tidak usah tersinggung karena kita pergi haji. Karena kita udah pergi haji. Pengertian la syarika kayak gini. Kalau memang kita tujuan karena Allah. Karena Allah. Ya. Kemudian ya, kita jangan berperasaan bahwa kita lebih dari orang lain. Orang haji itu sebenarnya hatinya harus semakin bersih Pak ya. Jangan merasa bersih. Pribadinya, hatinya harus semakin bersih dari sebelumnya. Itu karena apa? Karena ibarat kain pergi ke sana itu hanya menyucikan diri, hanya kain yang tadi kotor dicuci di sana. Kalau Allah terima, bersihlah kita. Nah, tapi kalau pun bersih karena kita tidak tahu kebersihan kita, jangan kita merasa bersih ya. Olah-olah orang lain dosa semua, naudzubillah. Nah, pengertian la syarik lagi ditekankan oleh Rasulullah di sini. Jadi tidak dipanggil Pak Haji pun tidak apa-apa ya. Karena haji itu kita tidak ada dalam sejarah Haji Muhammad, Haji Ali, Haji Abu Bakar kan tidak ada. Itu pekerjaan Belanda aja. Kalau saya baca sejarah Pak ya, haji di Indonesia ini Pak ya, itu yang diberi gelar Belanda Pak ya. Belanda yang punya sehingga orang bangga ya. Padahal itu kalau kita baca sejarah Islam tidak ada ya. Padahal pada sahabat itu haji semua. Nah, itu kita harus tahu ya. Tapi jangan marah juga kalau dikatakan orang Pak Haji Pak ya. Mudah-mudahan orang itu, orang memanggil kita Pak Haji, kita jangan marah, tapi jangan bangga Pak ya. Mudah-mudahan orang manggil Pak Haji itu jadi doa kita, haji kita jadi mabrur Pak ya. Nah, itu tujuan kita.
Kita juga tidak boleh marah, tapi kalau dipanggil, tidak dipanggil Pak Haji jangan marah. Tidak sebut hajinya, kadang-kadang orang tersinggung. Ini berarti belum bersih masih. Nah, oleh karena ini Rasulullah dalam talbiyahnya haji itu semata-mata karena Allah. Tentang pakaian Pak, tidak jadi masalah. Berpakaian haji, cuma kalau kultur Indonesia umumnya kalau sudah pergi ke haji itu kopiahnya kopiah putih itu sudah dari dulu. Dan putih itu bukan kalau di Indonesia ciri haji kalau zaman dulu, kalau sekarang enggak. Karena apa? Karena sebenarnya songkok putih itu disunnahkan Pak ya. Pakaian yang paling disukai Allah itu putih Pak ya. Nah, palingnya. Kalau enggak yang polos-polos. Itu anjuran dari Rasulullah SAW. Kita lanjutkan Pak ya. Labbaik engkau aku panggil penuh yang ini. Innal hamda, sungguhnya puji yang disampaikan oleh seluruh makhluk Allah Pak ya, itu adalah milik Allah. Innal hamda wan nikmata, sungguhnya pujian apapun bentuknya Pak ya. Wan nikmata, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat harta, semua itu laka ada dipersembahkan kepada engkau, dipersembahkan kepada Allah. Dan kekuasaan juga adalah milik Allah Subhanahu. Karena itu ya, semenjak Rasulullah untuk mengajarkan orang ya, waktu ihram itu tidak ada presiden, harus pakaiannya sama. Sebenarnya untuk menanamkan di hadapan Allah itu tidak ada bedanya. Jabatan itu kan hanya di dunia. Jadi yang ditempa di situ orang itu waktu masuk ke Mekah dalam keadaan ihram biar sadar apapun jabatannya, apapun alimnya sama di hadapan Allah. Yang dinilai oleh Allah hanya satu, takwanya. Kamu presiden, kamu rektor itu tidak dilihat oleh Allah. Cuma yang membedakan kita adalah keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma manusia juga punya akhlak ya. Orang yang alim ada adabnya, bagaimana orang terhadap orang yang alim. Terhadap pejabat manusia juga ada akhlaknya. Itu diajar oleh Rasulullah. Karena yang paling baik di antara hamba Allah adalah orang yang paling baik akhlak. Alim bagaimanapun, tinggi bagaimanapun jabatannya, kalau tidak punya akhlak, tidak punya nilai di hadapan manusia. Mungkin yang dinilai hanya jabatannya, tapi bedanya. Coba berapa banyak pejabat kalau setelah pensiun karena bawaannya yang tidak punya nilai di masyarakat. Tapi kalau ada pejabat baik sewaktu dia menjabat, itu sampai selesai pun orang masih malu. Artinya karena itu kata Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, itu pengertian la syarikalak, tidak ada sekutu bagi engkau. Ini kalimat la syarikalak dalam kalimat talbiyah ini diulang 2 kali. Apakah kita hanya di dalam talbiyah? Dalam sholat kita sering la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi engkau. Wabidzalika, dan karena itu umirtu, aku diperintah, dan seterusnya. Ini artinya apa? Membersihkan hati kita. Ini sangat penting. Sehingga dalam sholat, apakah itu sholat fardu, apakah itu sholat, kalimat itu tetap sunnah diucapkan, dibaca. Ya. Walaupun doa yang paling pendek banyak, jangan biasakan, karena saya tidak menemukan riwayat Rasulullah itu meninggalkan doa iftitah. Sekarang kalau tarawih, kalau dulu orang kan tidak pada doa iftitah, langsung Allah Akbar, Alhamdulillah, karena pengen cepat. Padahal dalam riwayat, walaupun sah sholatnya, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Baca doa iftitah yang paling, kita sholat sunat qabliyah, kita sholat sunat ba'diyah, jangan tinggalkan doa iftitah. Doa iftitah itu paling mudah Pak ya. Kalau kita yang tidak hafal doa iftitah yang lain, baca Allah Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila, itu sudah satu doa
Doa iftitah apa yang mau kita kejar? Karena memang tidak ada riwayat Rasulullah SAW itu meninggalkan doa iftitah. Namanya aja doa iftitah, doa pembuka. Kalau kita waktu panjang lanjutkan. Tapi kalau kita udah capek baca Allah berkabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ udah satu doa iftitah. Kalau dilanjutkan sampai ini wajah itu sampai selesai itu lebih utama. Karena apa Karena pada saat itu malaikat turun untuk menyambut doa itu, ada 12 malaikat menyambut doa itu. Itu menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar setelah mendengar penjelasan itu tidak pernah meninggalkan doa iftitah itu banyak doa iftitah itu doa iftitah itu banyak. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khawati. Kalau saya milih kalau untuk sholat sunat malam apa yang lebih pantas dibaca. Itu doa iftitah. Termasuk doa iftitah Allahumma rabb Jibril Mikail itu termasuk doa iftitah. Jadi karena itu kita melaksanakan sholat sunnah jangan pernah meninggalkan doa iftitah sekalipun doa iftitah itu pendek. Karena dengan kita membaca doa iftitah pendek berarti kita sudah memenuhi sunnah Rasul. Kita lanjutkan. Hatta idza atainal baitah. Sampai kami dalam perjalanan itu sampailah kami ke Baitullah, artinya sampai ke Mekah. Kemudian istaslamar ruknu, kemudian Rasulullah mengusap pojokan. Rukun itu artinya pojokan Ada rukun Yamani, itu pojokan yang mengarah ke negara Yaman Itu kemudian ada Hajar Aswad, itu pojokan juga. Itu ada semua namanya. Itu sunnah Rasulullah pada mengusap pojokan. Yang dimaksud pojokan dalam hadis ini adalah menyentuh Hajar Aswad. Menurut sebagian mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa mencium Hajar Aswad, cukup melambaikan tangan karena kita padat. Karena itu hanya sunnah jangan dianggap wajib. Kalau kita pergi haji tidak bisa mencium Hajar Aswad, disunnahkan melambaikan tangan. Hajar Aswad itu namanya batu hitam dulu. Yang dalam riwayat itu asalnya batu yang diturunkan Allah dibawa oleh malaikat Jibril dari surga, asalnya putih. Karena saking banyaknya dosa manusia yang menyentuh dan mencium itu akhirnya hitam. Artinya apa Dari situ kita tadi melalui riwayat itu, batu itu nanti akan menjadi saksi yang menyerap dosa-dosa orang yang pergi asalnya putih sampai hitam. Itu kata para ulama membuktikan bahwa batu itu akan menjadi saksi orang yang mendapatkan dosa-dosanya Allah buktikan diserap oleh batu itu. Makanya itu terampuni, disebut Hajar Aswad karena sampai hitam oleh dosa hamba-hamba Allah yang ke sana. Dan doa dalam tawaf doa dalam tawaf itu tidak ada petunjuk yang langsung dari Rasulullah SAW kecuali satu doa yang dibaca oleh Rasulullah yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu diperbanyak dan itu kalau kita pergi haji di dalam munasik juga itu disuruh memperbanyak. Itu yang dibaca antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Setelah orang sampai di pojokan Yaman, rukun Yamani, pojokan Yaman itu dari situ menuju itu satu sebelahnya. Banyak kita ini Hajar Aswad ke sana, di sana itu rukun Yamani. Jadi kita mutar itu rukun Yamani. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas dari Hajar Aswad, apa aja yang mau kita baca? Yang penting zikir kepada Allah. Yang paling mudah tasbih subhanallah walhamdulillah. Apa yang kita baca? Kalau bapak-bapak pergi haji, kalau melihat doa yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, tidak bisa hafal
Apa yang kita baca? Doa yang penting kita baca. Jadi yang jelas dari Rasulullah yang dibaca dari rukun yamani sampai hajar aswad hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu yang baca itu tasbih salam. Apa aja, bapaknya enggak baca itu, baca Al-Quran sambil berjalan kalau apa? Banyak orang yang megang Quran. Kemudian setelah mengusap rukun pojokan atau hajar aswad itu faromala salasan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawaf. Nah, tawaf di Baitullah, Pak ya. Tawaf di Baitullah, romal itu artinya berlari-lari kecil, Pak ya. Berlari-lari kecil salasan 3 kali putaran, Pak ya. Salasan dengan itu berlari-lari kecil. Wa masya arba'an, dan 4-nya Rasulullah berjalan biasa. Kalau sekarang tidak bisa lari-lari, Pak. Kalau pagi mengerjakan, kalau pertama datang kita mengerjakan umroh, nah, itu bisa karena lapang. Tapi kalau pas orang mengerjakan tawaf ifadah mana ada bisa, Pak. Tidak bisa lari-lari, berjalan biasa. Setelah itu summa ata maqam Ibrahim, setelah selesai, Pak ya. Setelah 1 niatan tawaf itu 7 putaran, Pak ya. 7 putaran, 3 boleh berlari-lari kecil, 4-nya berjalan biasa, jadi 3. Hitungannya nanti jangan lupa, nanti kalau bapak-bapak nanti pergi haji kan pasti ada bimbingan haji, Pak ya. Orang tawaf itu mulai penghitungannya setentang dengan hajar aswad. Jauh atau dekat setentang dengan hajar aswad itu baru mulai hitungan, Pak ya. Kalau di sini, kalau ini pojokan hajar aswad, Pak ya. Jadi orang yang jauh pun harus tentang dengan hajar aswad itu. Nah, jadi di ujungnya di sana yang jauh itu, Pak, dikasih lampu hijau, Pak ya. Biar yang jauh itu posisinya tidak menyalahi. Nah, dari situ kita mulai niat bahwa kita akan tawaf. Nah, pertama lari-lari kecil 3 kali, kemudian 4-nya jalan biasa. Setelah selesai 7 putaran, summa ata maqam Ibrahim, kemudian Rasulullah mendatangi maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim di situ bukan makam ya, bukan makam. Tempat Nabi Ibrahim berdiri menyusun batu untuk membangun Ka'bah, dan bekas kakinya itu ada sampai sekarang. Dulu oleh pemerintahan Saudi mau dibongkar, tetapi ulama seluruh dunia melarang, tidak membolehkan. Kalau tidak dibongkar oleh pemerintahan Saudi, karena apalagi baru makam Ibrahim, makam Rasulullah yang mau dibongkar. Itu kalau tidak keluar dari ulama dari Indonesia pada saat itu udah habis dibongkar. Yang bisa berbicara ke pemerintahan Saudi baru-baru berkuasa itu ya. Yang sekarang disebut paham Wahabi itu hanya ulama Indonesia, dimotori oleh almarhum Kiai Hasyim Asy'ari. Ada namanya Komite Hijaz ya. Kiai Hasyim Asy'ari almarhum ngutus Kiai Abdul Wahab Hasbullah menemui ulama di Mesir mengadakan musyawarah bagaimana mencegah agresifnya pemerintahan Saudi terhadap peninggalan-peninggalan sejarah. Itu hanya ulama Indonesia yang bisa. Ulama Mesir tidak berkutik, Pak. Tapi setelah putusan Hijaz itu sampai Mekah, alhamdulillah pemerintahan Saudi menerima, tidak mau membongkar makam Rasulullah, Pak ya. Tidak mau menghilangkan makam Ibrahim. Karena makam Ibrahim bagaimanapun dalam Al-Quran disebut, Pak ya. Itu dalam surah Al-Imran. Jadi sampai di makam, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah di situ di makam Ibrahim? Fasolla Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat, Pak ya. Itu namanya sunat tawaf, Pak ya. Kalau mengerjakan, kalau waktu luang siapa aja yang kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat. Kalau bisa, yang penting lagi di tempat namanya Hijr Ismail ya. Hijr Ismail. Nah, Hijr Ismail itu, tapi kalau orang tawaf tidak boleh di situ ya. Jadi kalau kita punya kesempatan pergi umroh ya,
maka usahakanlah sholat di dalam garis Hijri Ismail ya. Hijri Ismail itu kalau kita sempat sholat di situ, derajatnya sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu dalam riwayatnya Hijri Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Karena berdasarkan berbagai pertimbangan, dulunya jadi melengkung, sekarang diluruskan. Tapi bekas bangunan yang pertama itu diberi pagar, namanya di batas itu Hijri Ismail. Karena itu barang siapa yang sholat di Hijri Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Sebab kalau masuk ke Ka'bah, mau sholat di dalam Ka'bah, kalau bukan pejabat-pejabat tinggi tidak bisa, atau ulama besar ya. Kalau presiden itu pasti dibawa, dibuka pintu Ka'bah, dibawa masuk. Itu dijaga ketat Pak ya. Jadi setelah di makam Ibrahim. Jadi sampai sekarang Pak, ada bekas itu dipagar, dikasih tutup dengan kaca, dikasih cungkup ya. Jadi orang hanya di situ sunnah mengusap seolah-olah kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim Pak ya. Karena di situ disebutkan makam. Jadi makam itu bukan kuburan Pak ya. Tapi makam itu bekas kaki Nabi Ibrahim bersama Ismail yang membangun Ka'bah pertama Pak ya. Setelah sholat Rasulullah SAW kemudian Rasulullah kembali kepada bojokan lagi, artinya mau keluar menyelesaikan itu Pak ya, menyelesaikan sholat. Setelah selesai kembali kepada rukun tadi, artinya kepada Hajar Aswad, fastaslamahu, kemudian Rasulullah SAW mengusapnya, ya, mengusapnya. Summa kharaja, kemudian Rasulullah keluar minal babi, dari pintu masjid, ila sofa, menuju sofa, ya. Jadi setelah tawaf selesai 7 kali, sholat di makam Ibrahim, dan tidak jauh Pak ya, tidak jauh, paling dari Ka'bah ke makam Ibrahim itu kurang lebih 6 meter. Itu dekat dengan Ka'bah. Jadi sholat di makam Ibrahim, kemudian keluar Rasulullah dari menuju pintu masjid, menuju sofa ya. Menuju sofa. Setelah menuju sofa, Rasulullah sampai di sofa, Rasulullah qara al-ayah, membaca ayat inna sofa wal marwata min sya'airillah sampai akhir ayat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi Uman tatawwa khairun fa innallaha syakirun alim. Ayat itu dibaca Rasulullah. Kemudian abda'u bima bata Allah, artinya aku memulai sa'i ini ya. Bima bata Allah, dengan apa yang diperintah oleh Allah untuk memulai. Jadi orang sa'i itu setelah tawaf dulu baru, tidak bisa dibalik, tawaf sa'i dulu baru tawaf, tidak boleh. Harus tawaf dulu baru sa'i. Sampai di sofa Rasulullah baca, dan berhenti dulu di atas bukit sofa. Jadi yang dikatakan bukit sofa, kalau sekarang ada batas Pak. Dan bukit itu masih Pak di atas gitu. Cuman bedanya dengan zaman dulu Pak ya. Sekarang itu rata antara sofa dengan marwah, itu paling sofa itu sekarang di atas kayak gitu. Nah, kemudian di bawah ini diratakan. Jadi tidak lembah kayak dulu. Jadi yang dibaca itu. Kemudian setelah sampai Rasulullah, setelah membaca itu faraqas sofa ya. Kemudian dia naik puncak sofa. Naik ke puncak. Jadi sunahnya orang tawaf ya, kalau belum sampai ke puncak maka dianggap tidak sah sa'inya. Nah, untuk menjaga orang keteledoran dalam mengerjakan sa'i itu dipagar Pak ya. Dipagar. Sudah masuk kata puncak Pak ya, ada pagar di situ. Ada pagar, jadi orang kalau sudah, biar tidak naik ke atas, yang penting sudah sampai di pagar itu, sudah bisa makan dengan naik. Tapi yang lebih utama kalau bisa naik, batunya sampai sekarang Pak. Itu sudah ada di dalam masjid semua sekarang. Setelah naik di sofa hatta ru'al baita, dia sampai Rasulullah melihat Ka'bah. Jadi kalau pas di pintu, karena sekarang masjid itu tidak kayak dulu lagi. Kalau pas kita pas di celah-celah tiang itu dari gunung Bukit Sofa nampak, karena kita naik di Bukit Sofa, Ka'bah itu di bawah. Jadi kita dari Bukit Sofa, kalau pas di celah-celah tiang itu nampak Ka'bah. Nampak Ka'bah.
Fastaqbalal qiblah, setelah sampai di sofa dia menghadap Ka'bah. Fawahhadallah, maka Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya, wa kabbarahu, dan dia bertakbirnya, wa qala, dan yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang dibaca. Jadi yang dibaca. Jadi karena itu ibadah, Pak, tidak sama dengan kita. Cuman kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir khusus untuk kita yang bukan di kota Mekah. Untuk subuh dan maghrib dianjurkan kalimat ini menurut hadis Bukhari itu 10 kali, Pak. Khusus subuh dan maghrib. Jadi subuh dibaca 10 kali, maghrib 10 kali. Kemudian di dalam kitab Al-Azkar juga diterangkan, kalau karena kita akan buka, Pak, ya, dianjurkan membaca kalimat Allahumma ajirna minan nar. Boleh dijamak, boleh menggunakan jamak Allahumma ajirna, boleh menggunakan Allahumma ajirni minan nar, Pak, ya. Itu disunahkan 7 kali kalau subuh dengan maghrib, Pak, ya. Barang siapa yang membaca doa itu, ya, 10 kali la ilallah wahdahu la syarikalah sampai selesai 10 kali baru Allahumma ajirna minan nar, usahakan, ya, jangan mengubah sila dulu. Duduk sebagaimana kita duduk tasyahud. Ada riwayat keterangan di dalam fikih sunnah, ya. Barang siapa yang setelah salam mengubah silanya, artinya tidak mengubah duduk tawarruknya itu, ya. Lalu setelah salam langsung duduk, kan banyak orang kayak gitu. Itu tidak sopan di hadapan Allah, ya. Sehingga keterangan dalam kitab fikih sunnah itu dikatakan barang siapa yang mengubah duduknya sebelum membaca tadi yang saya ceritakan itu, Allah memalingkan mukanya. Allah memalingkan. Jadi disunahkan dalam kitab bukan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam Al-Azkar itu diceritakan, ya. Jadi untuk subuh 10 kali dan 7 kali. Barang siapa yang membaca itu waktu subuh dengan maghrib, Allah akan mengampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di laut itu akan Allah ampuni. Catatannya tidak berubah posisi. Nah, jadi sebelum baca, kalau setelah Allah ma'ajirna minan nar, boleh kita mengubah, mau bersila, mau pindah tempat, silakan, ya. Tapi kalau belum baca itu jangan mengubah sila dulu, sebab dalam kitab fikih sunnah dijelaskan Allah memalingkan mukanya dari kita. Nah, kalau Allah memalingkan mukanya, apa artinya? Kita tidak mendapatkan rahmat pada saat kita selesai sholat. Nah, keutamanya, kalau di luar yang subuh dan maghrib boleh dibaca 3, ya. 3 kali. Tiga la ilaha illallah wa la ilaha illallah 3 kali, Allahumma ajirna benar boleh 3 kali. Jadi itu, Pak, ya. Kemudian setelah baca itu la ilaha illallah wahdahu, tiada sesembahan kecuali Allah wahdahu yang maha esa Allah, ya. Anjaza wa'dah, yang memenangkan apa yang memenuhi janjinya, ya. Anjaza wa'dah wa hazamal ahzab wahdah, dan yang menghancurkan musuh-musuhnya secara sendirian, ya. Allah itu tidak perlu bantuan orang, sehingga, ya, wa hazamal bukan hazamal, ya. Hazam menggunakan hazama, artinya menghancurkan. Kalau dibaca hazama berubah arti, karena itu kecil, ya. Wa hazamal ahzab wahdah, dan Allah menghancurkan musuh-musuhnya sendirian, ya. Banyak orang baca wa hazamal, ya. Itu huruf H besar, ya. Setelah itu Rasulullah setelah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian takbir, ya. Summa da'a baina dzalik, kemudian Rasulullah di antara itu, di antara la ilaha illallah itu, ya, berdoa baina dzalika, di antara kalimat itu, ya. Setelah selesai baca berdoa, qala misla hada, diulang bacaan itu salasa marratin 3 kali. Setelah itu, setelah baca 3 kali di atas bukit Safa,
nazala ilal marwah, Rasulullah turun menuju marwah. Jadi bacanya itu bukan sambil berjalan, Pak, sewaktu duduk. Sewaktunya. Kalau saya waktu itu alhamdulillah saya naik ke puncaknya, pas di atas puncak, betul di atas batu, orang enggak ramai, hanya ada beberapa orang yang sampai naik ke puncak, Pak ya. Enggak tinggi amat. Kemudian nazala ilal marwah hatta idza istafahu idzan sabbat qaddamahu fi batnil wadi ya. Kemudian setelah Rasulullah turun dari Safa menuju Marwah sampai di lembah antara Safa dengan Marwah, kakinya mencapai lembah ya, saat maka beliau berjalan agak cepat ya. Hatta idza sa'na masya, sampai naik kepada Bukit Safa. Jadi di lembahnya itu Rasulullah berjalan santai sampai agak mendaki atau menaiki Bukit Marwah, Pak. Hatta atal Marwah, kemudian dia naik Bukit Marwah. Antara Safa dengan Marwah itu kalau tidak salah, Pak, jauhnya itu 470 meter, tidak salah. Itu saya baca dalam buku, itu jauhnya kalau 470 meter. Jadi sampai di Safa, nanti berhenti kayak tadi juga. Berhenti kayak tadi ya. Kama fa'ala fis Safa, maka dia membaca atau mengerjakan apa yang dibaca di Bukit Safa. La ilaha illallah, dan diulang lagi Rasulullah. Itu setelah itu baru satu jali hitung satu, Pak ya. Jadi putaran kedua ya. Jadi bolak-baliknya itu 7 kali hitungan ganjil, Pak ya. Itu menggambarkan peristiwa yang dialami oleh Siti Hajar ketika mencari air waktu pindah ke kota Mekah. Nah, itu dari riwayatnya sehingga disebut sa'i. Sa'i itu artinya berjalan. Wa dzakarul hadis, dan itulah yang disebutkan dalam wafihi, dan di dalam hadis itu disebutkan falamma kanat tarwiyah tawajahu ilal Mina, setelah sampai di Mekah Rasulullah sampai ketemu dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Tawajjahu ila Mina, maka Rasulullah menuju Mina. Kalau sekarang jemaah haji, kalau sekarang jemaah haji itu tidak menuju Mina tanggal 8 itu. Masih tiap-tiap di Mekah. Dipotong pekerjaan itu, Sunnahnya kayak Rasulullah tanggal 8 pergi ke Mina. Apa yang dikerjakan di Mina oleh Rasulullah? Sholat 5 waktu di situ, full, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah subuh nanti baru pergi ke Arafah. Tujuan Rasulullah pergi ke Mina pada saat itu dalam riwayat Rasulullah mempersiapkan untuk tinggal di Mina nanti setelah mengerjakan wukuf. Mempersiapkan air, mempersiapkan segala sesuatunya setelah wukuf. Karena sekarang air sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi, maka pekerjaan itu dipotong. Orang sekarang langsung ke Arafah, Farudban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mengendarai untanya, fasolla biha zuhru wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kemudian Rasulullah sampai di Mina itu sholat zuhur, asar, maghrib dan isya, dan sholat subuh. Summa makata qalilan, kemudian dia diam sebentar, hatta tola'atis syamsu, sampai terbit matahari. Di Mina itu terbit matahari tanggal 9 maksudnya, setelah matahari terbit, fa'ajaza hatta Arafah, kemudian Rasulullah pergi menuju Arafah. Jadi ceritanya kayak gitu, Jadi pada hari Arafah tanggal 9 Rasulullah baru menuju Arafah pagi. Sampai di Arafah Rasulullah nanti akan mengerjakan wukuf di situ. Waktu wukuf itu setelah tergelincir matahari tanggal 9. Tanggal 9 itu waktu Arafah. Mungkin hanya di sini, ini hadisnya cukup panjang, Pak. Kita sudahi sampai di sini, nanti akan kita sambung pada minggu depan, Pak ya.
sampai pada fa'ajaza hatta Arafah, Rasulullah sekarang menuju Arafah. Ya. Mungkin hanya ini dulu yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang jengah kita akan mudah mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Amin. Mari kita mengundang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana wa dhurriyyatina min 'ulumikal mahzun kama 'allamta 'ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya rahman. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Allahumma inna ziyaratal makatul madinah wal masjidil mubarak bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.